Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat guru dimanapun berada. Berikut kita akan mengulas tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang disingkat dengan KKTP pada kurikulum Merdeka. Hal-hal yang perlu diketahui ini kita ambil dari panduan pembelajaran dan asesmen yang dikeluarkan oleh BSKAP untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama, KKTP ini adalah untuk mengetahui apakah peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran ya. Jadi KKTP itu basisnya adalah pertujuan pembelajaran ya. Kriteria ini dikembangkan saat pendidik merencanakan asesmen yang dilakukan saat pendidik menyusun perencanaan pembelajaran baik dalam bentuk RPP ataupun modul ajar. Jadi jelas untuk KKTP ini berbasis tujuan pembelajaran dan dikembangkan setiap guru menyusun perencanaan apa itu yang disebut RPP ataupun modul ajar ya. Kemudian yang ketiga, kriteria ketercapaian ini juga menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih atau membuat instrumen asesmen. Tentu saja sekali lagi KKTP ini adalah beracuan pada tujuan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru, hasil analisis dari capaian pembelajaran, kemudian menghasilkan tujuan pembelajaran ya. Nah, di setiap tujuan pembelajaran itu nanti akan dikembangkan dalam perencanaan pembelajaran. Nah, dalam perencanaan pembelajaran ini harus memperhatikan instrumen yang dipakai dalam penilaian ya. Instrumen itu harus bisa mengukur sejauh mana ketercapaian kompetensi yang diperoleh oleh peserta didik ya. Untuk itulah perlu dikembangkan KKTP tiap tujuan pembelajaran. Yang keempat, KKTP merupakan penjelasan deskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan peserta didik sebagai bukti bahwa ia telah mencapai tujuan pembelajaran ya. Jadi bentuknya lebih ke bentuk kualitatif ya. KKTP itu lebih ke deskriptif ya. Kemudian KKTP tidak disarankan memakai angka mutlak, misalkan 75, 80 dan seterusnya seperti kayak KKM itu ya. KKM itu kan dibuat per mata pelajaran dengan nilai angka mutlak ya, 70, 80 dan seterusnya ya. Akan tetapi jika dalam pembuatan KKTP itu dibutuhkan angka, tetap diperkenankan tetapi menggunakan interval nilai. Ini lebih luwes ya kalau pakai interval itu ya. Misalkan 70 sampai 85, 85 sampai 90 dan seterusnya ya. Itu diantara hal-hal yang perlu untuk diperhatikan di dalam menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau yang disingkat dengan KKTP ya. Bagaimana cara membuat instrumen KKTP ini? Ada beberapa pendekatan atau cara yang bisa digunakan untuk membuat KKTP ya. Cara yang pertama bisa menggunakan deskripsi kriteria ya. Jadi guru di dalam menentukan ketercapaian bisa membuat semacam tabel seperti ini. Ini ada kriteria, misalkan laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut ya. Kita lihat, kita amati peserta didik ternyata sudah mampu, maka kita kasih list memadai ya. Laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas, belum memadai. Ini berdasarkan laporan yang dinilai oleh guru. Kemudian laporan menceritakan pengalaman secara jelas, juga belum memadai ya, dan lain sebagainya ya. Peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria memadai ya. Ini sebuah kesimpulan ya dari instrumen ini ya. Jika ada 2 kriteria masuk kategori tidak tuntas, maka perlu dilakukan intervensi
agar pencapaian peserta didik bisa diperbaiki ya. Ini diantara contoh pendekatan di dalam membuat KKTP menggunakan deskripsi kriteria. Sekali lagi, ini berbasis tujuan pembelajaran dan dibuat setiap guru menyusun perencanaan, baik itu dalam bentuk RPP maupun modul ya. Yang kedua, bisa menggunakan rubrik ya. Misalkan ini ada isi laporan ya. Ada beberapa kriteria: baru berkembang, layak, cakap, mahir. Sebenarnya istilah-istilah ini tidak baku ya. Dalam kurikulum Merdeka itu segala sesuatunya tidak dibakukan ya. Bisa dikembangkan oleh guru sendiri. Bisa saja ini rendah, ini sedang, ini baik, cukup baik, juga tidak ada masalah dengan istilah-istilah ini, tergantung guru ya. Dengan pendekatan rubrik ini misalkan menilai isi laporan ya. Dikatakan baru berkembang kalau belum mampu menulis teks eksplanasi hasil pengamatan dan pengalaman belum jelas tertuang dalam tulisan. Ide dan informasi dalam laporan tercampur dan hubungan antara paragraf tidak berhubungan. Kalau isi laporan yang dibuat oleh peserta didik masih berdasarkan kriteria ini, maka dia digolongkan baru berkembang. Begitu juga kriteria-kriteria lain, ada deskripsi kompetensi yang dicapai oleh peserta didik ya. Kemudian ini rubrik terusannya tadi, penulisan tanda baca huruf kapital dikatakan baru berkembang kalau deskripsinya semacam ini ya. Layak deskripsinya semacam ini, cakap deskripsinya semacam ini, mahir deskripsinya semacam ini ya. Kesimpulan, peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria di atas mencapai minimal tahap cakap ya. Kalau sudah mencapai tahap cakap atau tahap mahir, siswa dianggap telah mencapai kompetensinya ya. Sedangkan kalau baru berkembang dan layak, ini perlu dilakukan sebuah pembinaan atau bisa dianggap sebagai remedial ya. Kemudian bisa juga menggunakan pendekatan interval nilai, misalkan 0 sampai 40. Jadi ini juga diperkenankan menggunakan angka, tapi tidak angka mutlak, tapi dalam bentuk interval ya. 0 sampai 40% belum mencapai, remedial di seluruh bagian. 41 sampai 65 belum mencapai ketuntasan, remedial di bagian yang diperlukan, dan seterusnya. Ini ditentukan oleh gurunya sendiri ya. Kemudian ada lagi yang bentuk seperti ini, interval ya. Interval dalam bentuk tabel atau rubrik ini ya. Kriteria ketuntasan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut. Kita nilai ada 3 tingkat ya. Ada nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4 ya. Kalau nilai 1 ini belum muncul ya. Nilai 2 muncul sebagian, nilai 3 sudah muncul di sebagian besar. Kemudian nilai 4 ini terlihat pada keseluruhan teks ya. Ini berdasarkan pengamatan guru kemudian menentukan kompetensi dari peserta didik itu pada kriteria yang mana ya. Tentu saja diasumsikan untuk setiap kriteria memiliki bobot yang sama, sehingga pembagi merupakan total dari jumlah kriteria. Dalam hal ini adalah 4 kriteria, dan nilai maksimum dalam hal ini nilai maksimumnya adalah 4. Satuan pendidikan dan atau guru dapat memberi bobot sehingga penghitungan disesuaikan dengan bobot kriteria ya. Jadi bobot ini pun juga bukan merupakan ketentuan baku. Bapak Ibu guru juga bisa mengembangkan sendiri ya, termasuk kriteria-kriterianya ya. Itu diantaranya pendekatan-pendekatan di dalam membuat kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian apa sih perbedaan dan persamaan antara KKTP dan KKM ya? Selama ini yang sudah kita kenal kan KKM, kriteria ketuntasan minimal, yang basisnya itu mata pelajaran ya. Untuk persamaan keduanya itu merupakan standar atau kriteria untuk menentukan ketuntasan suatu kompetensi ya. Jadi sama-sama sebuah standar untuk menentukan peserta didik ini pada level berapa dia mencapai ketuntasan itu. Kemudian perbedaannya adalah yang pertama, karakteristik bentuk ya. KKM itu dibuat per mata pelajaran ya.
Jadi misalkan kelas 10 pelajaran biologi KKM-nya 75, kimia KKM-nya 70, matematika KKM-nya 65 ya. Itu KKM ya. Kalau KKTP ini dibuat per RPP atau modul ajar ya. Jadi tiap guru membuat RPP atau modul ajar dibuatlah KKTP ya. Kalau dalam struktur modul mungkin bisa dicantumkan di bagian asesmen ya. Kemudian bentuknya kalau KKM bilangan tunggal ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kalau KKTP kualitatif dan kuantitatif, lebih ke kualitatif deskriptif ya pada KKTP itu ya. Kemudian cara menentukan diperlukan intake kalau KKM, kompleksitas dan daya dukung, sedangkan KKTP tidak diperlukan intake, kompleksitas dan daya dukung. Yang diperlukan itu adalah tujuan pembelajaran dan indikator-indikator untuk mencapai tujuan pembelajaran itu untuk dibuat instrumen penilaian, di mana instrumen penilaian itu harus juga memperhatikan KKTP-nya ya. Kemudian penggunaan kalau KKM dipakai untuk kriteria kenaikan kelas, sedangkan KKTP tidak harus dipakai sebagai kriteria kenaikan kelas ya. Jadi kesimpulannya antara KKTP dan KKM ini memang sangat jauh berbeda, walaupun keduanya sebagai standar atau kriteria untuk menentukan ketuntasan suatu kompetensi ya. Demikian penjelasan singkat tentang KKTP, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.